berdiri di sini di tanah Bovendigul menyembah Bapa Yahweh. Hati kami bersatu dalam Torah, aku bertumbuh. Langkahku teguh dan pasti, petunjuk darinya, hidup kini lebih berarti. Oh Bapa Yahweh, kami bersyukur selalu. Dengan Torah kami jalan, cahaya dalam kegelapan. Suara alam memanggil, kami jawab dengan doa. Hidup dalam keharmonian, kasih dan kebenaran, rasa damai dalam jiwa, hidup penuh harapan. Bapa Yahweh tuntun langkahku, tiada lagi keraguan. Oh Bapa Yahweh, kami bersyukur selalu. Dengan Torah kami jalan, cahaya dalam kegelapan. Oh Bapa Yahweh, kami bersyukur selalu. Dengan Torah kami jalan, cahaya dalam kegelapan. Pujilah Bapa yang Yahweh dalam Mesias Yesua Mesir. Kami mengucap syukur buat kasih karunia, rahmat dan anugerah-Mu, di mana Engkau melimpah-limpahi kami dengan berkat dan berlimpahan kehidupan, boleh mengerjakan tujuan seluruh kehidupan kami, menghasilkan memuliakan nama-Mu. Bagaimana kami boleh dilihat melalui ketaatan kami kepada perintah Tuhan, menuliskan dan sabar dan besarkan nama Elohim, menuliskan nama Elohim dalam seluruh kehidupan. Terima kasih suatu kesempatan yang luar biasa. Waktu tidak akan bisa mundur, matahari tidak akan mundur lagi kepada sore petang kemarin ya Tuhan. Kami akan terus maju dan kami belajar agar kami menghitung hari-hari kami hingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Hingga hari-hari yang kami lalui ada pembaharuan diri, ada yang Tuhan, ada pertobatan, ada keselamatan, ada pemulihan dikerjakan sehingga senantiasa menjadi pribadi yang semakin dimurnikan, menyongsong kedatangan Mesias Manusia yang kedua kali untuk setiap kali yang sudah semakin dekat. Terima kasih Bapak dengan belajar firman-Mu, Torah-Mu pada kesempatan sore hari ini, oleh ucapan hari ini. Mari Bapak Yahweh, kuasai kami dengan kuasa Tuhan Kodes, berikan hikmat, marifat yang Tuhan agar kami dapat mengerti, memahami setiap seluruh selaput yang menutup mata rohani kami untuk tidak mengerti benar firman Bapak Yahweh, mengerti benar firman Bapak Yahweh. Kami telah katakan dalam nama Yesus. Yesus Masih, aku hanya Allah dan Tuhan. Mohon-Mu kuasa otoritas di bawah mengalir hingga setiap kata kalimat yang keluar semuanya berasal dari Tuhan Tuhan. Yesus Masih, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kasih Bapak katakan amin. Kita akan belajar firman Bapak Yahweh. Hari ini kita bicara tentang parasat Balak. Mari kita buka Bilangan 22. Sebelumnya saya akan dikatakan satu bispot belum membaca Torah, baru kata Yahweh, rotin hak orang, baru kata Yahweh, rotin hak orang. Siapa Yesus Kristus? Kita pelanggan Yahweh yang telah memberikan Torah. Bamidbar 22 ayat yang kedua saya bacakan. Apa Ibu bisa tanyakan? Dan Balak anak Zipor
melihat semua yang orang Israel perbuat kepada orang-orang Amori, dan orang Moab takut di hadapan bangsa itu karena mereka banyak, maka orang Moab menjadi terdekat di hadapan Bani Israel. Dan berkatalah Bani Moab kepada tua-tua Midian, sekarang jemaat ini melahap habis semua yang ada di sekeliling kita seperti seekor lembu yang melahap habis rumput di padang, dan Balak anak Zipor ialah raja Moab pada saat itu. Raja mengirimkan utusan kepada Bileam anak Beor di Beor yang ada di tepi sungai negeri Bani bangsanya untuk memanggil dia kepadanya dengan mengatakan, lihatlah suatu bangsa telah keluar dari Israel, lihatlah bangsa itu telah menutupi permukaan bumi dan dia tinggal di hadapan. Dan sekarang aku mohon datanglah, kutuklah bangsa itu bagiku karena dia lebih kuat daripada aku. Mungkin aku dapat mengalahkannya dan menghawanya keluar dari negeriku, karena aku mengetahui siapa yang kau berkati akan diberkati, siapa yang kau ketuk akan terbut. Dan tua-tua Moab beserta tua-tua Midian pergi dan mengupah ramalan di tangan mereka, dan mereka datang kepada Bileam dengan mengatakan kepadanya kata-kata Balak. Dan berkatalah dia kepada mereka, tinggallah di sini pada malam ini, dan aku akan membawa kembali perkataan seperti yang Yahweh katakan kepadamu. Dan para pemuka Moab tinggal dengan Bileam. Dan Elohim datang kepada Bileam dan berkata, siapakah orang-orang bersamamu ini? Dan Bileam berkata kepada Elohim, Balak anak Zipor raja Moab mengirim utusan kepadaku. Biarlah ada bangsa yang keluar dari Israel dan mereka menutupi permukaan bumi. Datanglah sekarang, serapahlah dan berkabar itu, semoga aku mampu untuk berperang dengan mereka dan menghalau mereka. Dan berfirmanlah Elohim kepada Bileam, janganlah kau pergi bersama mereka dan janganlah kau menutup bangsa itu, karena mereka diberkati. Sahabat Shalom, kita membaca Torah kita sampai di situ dulu. Hari ini kita belajar tentang parasat Balak. Ya, beberapa parasat diberikan tokoh-tokoh tertentu. Berarti ada penekanan nabi-nabi yang menyusun parasat ini, dan oleh hikmat Tuhan Kades, ya, yang kita menyatakan bahwa nama yang bersangkutan memiliki hukum yang entah itu harus dipelajari ataupun harus diwaspadai ataupun harus menjadi kewaspadaan, pegangan, atau hal yang harus disiasati di waktu-waktu mendatang, karena parasat orang itu bekal. Nah, kita akan belajar dari kebenaran firman Bapak Yahweh tentang parasat Balak. Ya, Balak bin Zipor melihat segala yang dilakukan Israel kepada orang Amori. Ya, dikatakan, maka sangat gentarlah orang Moab terhadap bangsa itu, karena jumlahnya banyak, lalu muak dan takutlah orang Moab kepada orang Israel. Ya. Yang pertama, saya ingin saudara melihat baik-baik ayat yang pertama, tapi secara keseluruhan dua tokoh, walaupun dalam parasat Balak, tapi ada dua tokoh di situ. Di dalam Bab juga disebutkan Balak dan Bileam. Bahkan dalam 2 Timotius disebut seorang nama Yanes dan Yambres. Itu adalah anak Bileam juga. Tidak disebutkan dalam kitab Torah, tapi ada akan dapati dalam Misnah para Nabi, ya, Talmud, Sanhedrin, ya, termasuk komentar-komentar para Nabi. Ya. Jadi mereka ini generasi keturunan yang mewarisi spirit yang jahat. Ya. Termasuk kalau Anda mendengar perkataan Elohim bahwa turunan dari bangsa Filistin itu, ya, betul-betul harus dimusnahkan. Perintah Bapak Yahweh kepada Saul. Tapi entah kenapa pada zaman Ratu Hadasa ada seorang yang memiliki garis keturunan itu dan sifatnya sama, ingin menghabisi. Spirit yang sama itu juga dikerjakan pada zaman-zaman tua-tua dahulu, bagaimana dalam pemerintahan Israel, Allah yang tidak dapat akan Elohim berusaha untuk memusnahkan Bani Israel.
Hal yang sama pun dilakukan oleh Raja Herodes pada saat itu. Ya, dia berusaha untuk mematikan seluruh benih kebenaran. Jadi begini Bapak. Yang pertama, kalau Anda lihat dalam kitab Torah bahwa di sana Balaam anak Zipor, perhatikan, melihat semua yang orang Israel perbuat orang-orang kepada orang-orang Amori. Jadi Anda harus pahami bahwa hidup ini adalah peperangan. Peperangan ini bukan melawan darah dan daging, tapi peperangan melawan roh jahat. Satu hal yang Anda harus pahami, bahwa yang menjadi lawan saudara jauh lebih paham kehidupanmu daripada kita memahami hidup itu sendiri. Kenapa banyak orang percaya mundur berhadapan dengan perang spiritual? Karena mereka nggak memahami siapa yang mereka. Satu hal yang harus dipahami, si jahat lebih paham diri kita daripada kita memahami. Yesua menang dari tuduhan yang berusaha untuk menggagalkan bahwa dia adalah Mesias yang akan menggenapi seluruh kitab Torah dan para nabi yang akan menjadi penebus dosa manusia. Setan berusaha menggagalkan bahwa kemesiasan itu ada pada Yesua. Ya, Yesua tahu betul selubung, ya, rupa tikus manapun gaya, stylenya si jahat, sehingga Yesua tidak mudah terpecah. Kenapa saya katakan begitu? Perhatikan ayat yang kedua. Dan Balak Zipor mengetahui semua yang orang Israel berbuat. Perhatikan, Balak anak Zipor melihat semua. Jadi ada dua raja orang Amori yang dibantai oleh orang Israel. Kita sudah belajar dalam Parashat Kemarin. Makanya murid yang mampu untuk mengerti kebenaran firman Tuhan adalah murid yang continue. Bahasa Inggrisnya itu disiplin, murid disciple. Disciple juga harus disiplin. Seorang murid juga harus disiplin. Maka Torah demi Torah itu harus dipelajari. Kita nggak akan bisa memahami Torah hari ini kalau kita nggak mengerti Torah yang kemarin. Nggak akan bisa tenggelam-tenggelam cuma muncul-muncul begitu saja. Nggak akan paham. Karena semua akan berkaitan satu dengan yang lain. Dia tidak akan berdiri sendiri. Kalau dia berdiri sendiri, itu bukan Torah. Karena Torah itu kesatuan cerita dari awal, dari sampai. Itu akan saling mengikat satu dengan yang lain. Itulah hermeneutika itu adalah kitab suci itu sendiri yang akan menjelaskan dirinya. Tidak perlu kitab-kitab lain untuk menjelaskan kitab suci kita, ataupun perkataan-perkataan Nabi untuk menjelaskan Nabi. Kitab suci itu sudah menjelaskan dirinya. Ada yang orang kenal, kita kenal Torah. Ya. Balak anak Zipor melihat semua yang orang Israel berbuat. Perhatikan, Balak ini adalah tokoh kontradiksi. Biliam itu tokoh kontradiksi. Dan mereka jauh lebih paham Israel. Apa saya katakan begitu? Perhatikan ayat yang kedua. Balak melihat. Artinya, dia betul-betul mengetahui Israel itu seperti apa, kekuatannya seperti apa, dan bagaimana, dan segala macam strategi. Balak mengetahui. Kenapa saya katakan seperti itu? Ayat selanjutnya menjelaskan bagaimana Balak minta tolong kepada Biliam. Ya. Dari sini saja kita sudah tahu, Balak sudah tahu strategi. Balak adalah orang yang pintar, Balak adalah orang yang jenius, Balak adalah orang yang punya pemahaman luas terhadap orang-orang percaya. Yang barang si jahat. Ya. Anak-anak siapa yang 4 orang ditelanjangi oleh setan dalam pelayanan Nabi Saul? Ya? Yesus aku tahu. Saul satu tahu. Kau siapa? Bayangkan.
Makanya di dalam pelayanan okultisme, pelayanan sifatnya yang berhubungan dengan direct to the point, kuasa kegelapan itu, saya diajar dari kuliah sampai sebelum saya di sini, saya banyak mengalami pengalaman yang melalui hamba Tuhan yang dipakai. Jadi saya sedikit banyak belajar pelayanan hal yang berbeda. Jadi mereka paham betul, si jahat itu paham betul wilayah mereka, si jahat itu paham betul kekuatan mereka, dan si jahat itu paham betul dari apa yang mereka lawan. Ya, hanya kalau peperangan rohani, hal yang paling utama itu adalah pemberesan dan pertahanan dulu. Ya, kalau tidak, Anda perhatikan kalau orang pelayanan ke pasar, mereka kecolongan, ada yang satu lagi itu, ya berarti di dalam tim itu ada kecolongan. Si jahat itu kan dia pindah, udah keluar dari situ, caranya gitu, di radius di mana di tempat pelayanan itu dikerjakan. Itu sifatnya saja. Hanya perlu defense. Sebelum nyerang itu defense kita harus kuat dulu. Baik pemberesan, warga kita protek, diri kita protek. Ya. Bahkan sesama tim itu harus ada pengakuan. Kalau tidak, colongan ujung-ujungnya kita malah capek sendiri. Musim satu pindah satu, musim satu pindah satu. Ya. Nah, Balak dan Biliam itu adalah orang-orang yang kenamaan, orang-orang yang paham betul siapa yang mereka lawan. Ini menjadi teguran mutlak bagi kita. Kalau Anda tidak tahu tentang siapa yang Anda lawan, ya, Yohanes katakan, Bapa, setan Bapa segala pendusta. Kalau Anda tidak tahu siapa dia, Anda tidak tahu triknya dia, tentang kekuatannya. Ini dalam pelajaran okultisme, kami pernah diajarkan tentang namanya pemetaan. Sebelum memasuki daerah peperangan itu pemetaan dulu. Satu daerah ini dia kuasa yang mengikat itu kuasa apa? Ya, itu beda-beda. Kalau di dalam pedalaman tentu bukan tentang high tech atau pengetahuan tinggi, mereka lebih cenderung kepada penyembahan pada batu, pohon, segala macam. Kalau di kota-kota tergantung lagi. Di Bopen ini ya perzinahan begitu kuat. Namun itu begitu menguasai sampai orang diperbudak. Itu kenapa orang terima satu miliar, satu minggu habis. Tidak ada hikmat untuk mengelola berkat. Dia diperbudak oleh barang. Nah, kita harus paham ya medan peperangan tempat kita akan berada. Bahkan siapa yang akan kita hadapi, strateginya seperti apa. Makanya Nabi Saul katakan apa? Aku tidak sembarangan menipu. Kita ini berperang bukan menggunakan senjata yang otomatis itu yang dipakai Rambo itu, bukan begitu. Kita sniper dalam alam roh, satu peluru tembak harus mati. Jadi betul-betul maksimal. Ya. Ini kita belum atau mungkin sudah pernah lihat. Ya. Kakak kelas saya itu pernah dia pelayan, dia cerita teman-temannya itu waktu kuliah itu dibawa setan lagi dalam kelas itu langsung terbang, itu dia lompat ke sana jauh langsung hilang. Ya. Ada juga yang masuk ke WC, minum air WC, jadi apa? Macam begini. Ya. Jadi begitu mengerikan perbuatan si jahat. Makanya bullshit kalau ada tawaran dari setan itu gratis, tidak ada. Kebohongan mutlak, Bapak segala pendusta. 99% gratis, tapi 1% dia akan menunggu satu waktu kelak. Jiwamu akan ditutup. Tidak apa-apa dia menyerahkan seluruh isi bumi ini. Yesua saja ditawarkan semua. Segala-galanya 99,9 tinggal 0,1. Begitu kalau Yesus pada saat itu berkumpul selesai. Berarti dia bukan Mesias, gagal.
secara tes. Ya, jadi yang pertama, Balak Biliam adalah lawan yang, atau nggak usah Balak tadi, kita harus mengerti benar siapa yang Anda lawan. Ya. Kenapa Balak bisa begitu? Balak sampai paham betul kenapa Israel itu seperti apa. Makanya dikatakan Balak anak Zipor melihat, perhatikan, melihat semua. Jadi dia betul-betul pelajari betul Israel. Dia keluar dari Misraim, siapa yang merompaknya dengan tangan rancu, dia berperang, lalu didengar bahkan bangsa Amori yang menjadi tempat sekutu dan tempat berlindungnya orang Moab, ya, Moab, dibantai sama orang Yahudi, orang Israel pada saat dua raja, siapa? Sihon dan Og. Jadi kita bisa lihat, makanya kenapa Balak mengambil strategi, dia harus dikutuk dulu, dia harus terkutuk, baru saya bisa nyerang. Itu strategi Bapak Ibu, tidak sembarangan. Ini Anda harus pahami, peperangan ala roh juga itu butuh strategi, tidak bisa sembarangan. Ya. Dan peperangan roh itu bukan suatu kelompok, setiap kita mau berjuang melawan daging, melawan kuasa kegelapan, untuk apapun itu, ya. Makanya dikatakan bahwa Balak, walaupun orang Moab, melihat secara jumlah numerik, ya, tapi Balak mengetahui itu bukan masalah jumlah, ya. Tapi ini siapa, who is behind, siapa yang di belakang atau Bani Israel. Makanya Biliam tahu, makanya kalau kita loncat ke pasal 24, Biliam tahu, dia kasih usul sama yang bisa, kamu kalau mengajarkan orang Israel, buat mereka berdosa. Makanya disuruhlah kirim perempuan-perempuan supaya mereka berzina. Ketika dosa hubungan itu, saya katakan yang memisah antara aku dan kamu, dosa selesai, hari itu dibantai di sana. Selama itu tidak ada, selama kedekatan Elohim dengan Israel itu melekat, you tidak bisa apa-apa. Biliam tahu, Balak pun tahu, Bapak. Ya, Balak itu leader, pemimpin, punya kualitas intelektual yang tinggi sehingga bisa dia memahami Israel itu seperti apa. Sederhananya begini, kalau saya loncat dari bab ke bab, kuncinya cuma satu. Ketika Anda melakukan suatu perbuatan dosa, hari itu celah masuk. Waktu dosa masuk, Anda tidak menyadari, tidak cepat dibereskan, selesai. Itu sebabnya kenapa kalau seseorang jangan sampai matahari ter. Kenapa? Apakah berdasarkan ya kalau begitu tunggu matahari? Bukan, tapi kita suci mengatakan jangan lama-lama, jangan buat celah. Ya, yang namanya dosa, ya saya katakan, yang bisa malaikat Tuhan akan mundur. Karena nggak bisa dosa, sedangkan Elohim saja, apalagi malaikat Tuhan, nggak bisa. Penyataan Tuhan itu seperti kayak lari dari kita, gugur. Bukan karena Tuhan meninggalkan kita, tapi karena ada dosa. Tuhan nggak bisa sama dengan dosa. Ya. Itu kalau kita alur, ya, kalau kita alur maju, ini kita perhatikan, ya. Anak Zipor melihat semua. Jadi Balak ini adalah orang. Jadi yang pertama harus pelajari bahwa Anda harus tahu betul bahwa, dan saya ingin mengingatkan bahwa si musuh jauh lebih paham kita. Dia lebih mengerti kita, apalagi si setan itu berabad-abad. Ya. Dia paham betul itu kenapa dia harus menjatuhkan, ya, Hawa. Nah, Hawa tidak menerima perintah Tuhan. Dan strateginya dia menguji. Dia bukan suruh kasih tunjuk dulu, wah, tapi dia menguji. Bukankah Tuhan berfirman jangan sekali kamu menyentuh? Dan dia mendengar jawabannya Hawa, dan jawaban Hawa sedikit berubah seperti tidak Torah. Berarti Hawa itu tidak tahu. Dan Hawa jatuh dalam godaan mata.
dan keinginan hasrat. Jadi setan itu paham betul. Dia cukup memancing satu hal sederhana, setan kegiatan. Hanya ada istilah begini. Setan kadang-kadang orang berbuat dosa, dia tinggal minta maaf. Ya, ada satu hal yang orang tidak paham. Memang betul kamu berdosa, kamu bisa minta maaf. Betul habis itu kamu dosa. Tapi satu dosa yang terus kamu lakukan itu akan membuat engkau ketagihan, adiktif, kau tidak bisa keluar dari ikatan dosa itu. Itu yang bahaya itu di sini. Mungkin rasa guilty, malu, rasa bersalah dan malu ya ada. Tapi yang paling berbahaya adalah ketika Anda nggak bisa keluar dari lingkaran dosa itu. Ya, itu sepertinya kayak orang narkoba begitu. Nyadar bahwa itu dosa, tapi nggak bisa. Habis itu saya harus nyabu dulu. Dia nyadar dia kalau dosa, mungkin dia harus buat. Itu yang paling berbahaya dari dosa itu, Bapak Ibu. Ketika dia sudah mengikat edit seseorang itu sudah butuh harga yang begitu mahal untuk dibayar. Yang berhubungan dengan seksual, yang berhubungan dengan dosa-dosa begini, itu sangat berbahaya. Makanya kenapa Yosef tahu betul ini berbahaya. Satu kali kalau diberikan celah, saya bisa hancur masa depannya. Bukan hanya sekali, dua kali, bahkan bisa diterusan. Itu yang Bapak. Yang pertama kita harus belajar bahwa si jahat ataupun lawan kita jauh lebih paham dari kita. Maka kita harus lebih paham dari mereka. Ya, bahkan banyak orang percaya tidak tahu statusnya, bahwa status kita adalah menang lebih daripada pemenang. Ya, orang Amori melihat, ya, ini efek Bapak Ibu, ya, efek dari psikologis kedatangan orang Israel. Orang Moab itu ketakutan, tertekan karena Bani Israel. Ya, bahkan dikatakan cuma ini melahap habis semua yang ada di sekeliling kita, seperti seekor lembu yang melahap rumput di padang. Dan ada poin yang disebutkan, Balak anak Sipor adalah raja Moab pada saat. Ya. Dan Anda perhatikan, salah satu tindakan dari Miriam adalah kita tidak akan bisa menyerang Bani Israel selama yang di belakang Bani Israel itu harus dipisahkan. Ada satu ayat saya lupa benar di Torah. Bapak Yahweh katakan apa kepada Moses? Yang bersama-sama mereka sudah meninggalkan mereka. Maju habisi basmi, karena yang bersama-sama mereka sudah. Kenapa? Jadi si jahat itu tetap, ya, maupun orang figur manusia tetap ada backup di belakang. Nah, kita itu strategi kita itu harus tahu siapa di belakang dia itu. Ya. Karena kalanya suatu negeri yang spirit yang di belakangnya itu adalah penguasa itu sendiri, pemerintah itu sendiri. Contoh, ya ini saya kasih contoh ya. Elia tahu betul Israel hanya bisa diselamatkan melalui pembunuhan atau demonstrasi, ya, dan dia tahu okultisme penyembah berhala harus dimusnahkan, dan dia tahu itu cuma kacung-kacungnya itu, ya, pelayan-pelayan altar, ya, imam-imam, apa bahasa mereka itu, yang nabi-nabi mereka itu cuma kacung-kacungnya saja, sementara kepalanya itu di mana? Di Isabel. Ya. Tapi yang awalnya, ya, Elia harus memperbarui iman Israel melalui sebuah demonstrasi. Saya akan buktikan kepada kamu, Nabi yang ilah yang kamu percaya itu tidak berbuat apa-apa. Ya. Makanya Elia sangat, kalau Anda perhatikan, dia bukan menghina tidak, tapi betul-betul menjatuhkan mental musuh. Mungkin dia lagi makan, mungkin dia lagi BAB di WC, ya, coba panggil lebih keras lagi, ya. Itu sebuah permainan mental dalam strategi peperangan.
Nah, dikatakan Biliam, dikatakan dan sekarang aku mohon datanglah kutuk bangsa itu bagiku karena dia lebih kuat daripada aku. Perhatikan, Balak tahu bahwa Israel itu lebih kuat, padahal belum tentu bagaimana. Tapi dia tahu dengan historinya Israel dan dia tahu dengan sejarahnya Israel, dia tahu bahwa Israel itu kuat dan dia tahu Israel itu kenapa kuat karena ada Elohim yang menyertai Bani Israel. Maka satu-satunya cara adalah harus memisahkan Bani Israel dari Elohim. Tidak ada lain Bapak. Makanya dia mengambil bukan jalur fisik, dia mengambil jalur secara roh. Kutukilah mereka, karena aku tahu apa yang kau kutuk akan tertutup apa yang kau kutuk. Biliam ini dalam komentarasi adalah nabi ya, yang diangkat dari bangsa-bangsa. Salah satu nabi yang dipakai Tuhan, diangkat dari bangsa-bangsa. Biliam ini juga bukan orang bodoh kita. Tapi ada tiga dosa yang membuat Biliam jatuh. Ini hati-hati, tiga ini saya ingin katakan. Yang pertama apa? Mata duitan, kesombongan, dan nafsu. Mata duitan sudah jelas nanti ada bahas. Kenapa? Dia goyang gara-gara yang datang ini lebih banyak, bahkan upahnya lebih besar. Goyang juga. Oke, nanti kita akan sampai ke saya. Walaupun saya sudah mengkisi-kisikan beberapa ya. Perhatikan ayat 6, dan sekarang aku mohon datanglah kutuklah bangsa bagiku karena dia lebih kuat daripada aku. Mungkin aku dapat mengalahkannya atau menghalalkannya keluar dari negeriku, karena aku mengetahui siapa yang kau berkati akan diberkati, siapa yang kau kutuk akan dikutuk. Dan tua-tua Moab serta tua-tua Midian beserta orang upahan Balak mereka, dan mereka datang kepada dia dengan mengatakan kata-kata Balak, tinggallah di sini malam ini dan aku akan membawa kembali perkataan seperti yang Yahweh katakan kepadaku. Dan para pemuka Moab tinggal dengan Biliam. Elohim datang kepada Biliam dan berkata, siapa orang bersama itu? Dia berkata, Balak, orang Sipor, Raja Moab, mengirim utusan lihat apa yang ada bangsa yang keluar dari Israel dan mereka menutupi permukaan bumi. Datanglah sekarang, serapalah mereka begitu, semoga kamu berperang dengan mereka dan berhalau mereka. Perhatikan kata-kata Balak, lihatlah ada bangsa yang keluar dari Israel. Jadi dia betul-betul paham siapa itu Israel. Dari dia seorang budak, dari dia keluar, dari dia menyeberangi laut Tebrau, dan apapun yang terjadi di Bani Israel. Jadi hidup ini kenapa nggak bisa asal-asalan, nggak bisa. Kalau nggak ada yang mati, si jahat yang mati. Prinsipnya itu saja. Kita tahu bahwa dia menginginkan kebinasaan, katakan ya, mencuri, membunuh, membinasa. 3 tahapan dari yang level rendah sampai paling fatal, yaitu kebinasaan. Biliam ini seorang yang takut akan Tuhan, bisa kita lihat. Ya, dia tidak serta-merta. Dia katakan tinggallah di sini. Aku akan kembali perkataan Yahweh. Ya, dia tinggal sama orang ini, Balak. Dan dia ikut ya. Lalu ayat yang ke-12, berfirmanlah Elohim kepada Biliam, jangan engkau pergi bersama mereka dan jangan engkau mengutuk bangsa itu karena mereka diberkati. Jadi komentarasi, perhatikan ini, komentarasi begini Bapak Ibu, admirasi. Jadi Balak itu melalui utusan-utusannya meminta 3 hal ya. Yang pertama, pergi bersama mereka ya. Biliam itu diminta untuk mengutuk. Tapi percakapan antara Biliam dan Elohim, yang pertama di situ dikatakan apa? Biliam ingin pergi bersama Balak. Ya. Yang kedua, Biliam ingin mengutuki karena itu permintaan. Dan yang ketiga,
kalau tidak bisa menutupi, ya saya berkati dia. Kasih katakan begini, bahwa Balaam itu mengatakan kepada Elohim, bahwa aku ingin pergi bersama dengan mereka. Ya, Elohim berkata bahwa kamu jangan pergi dengan mereka. Tidak sampai di situ. Kalau gitu saya ingin mengutuk mereka. Kalau saya tidak pergi bersama mereka, saya kutuk dari sini saja. Ya, saya kutuk dari rumah saja. Dan suci katakan apa? Firman-Nya, jangan engkau mengutuk bangsa itu. Ya sudah, kalau saya bisa mengutuk, saya berkati. Jangan diberkati, karena mereka sudah diberkati. Kan berkat Abraham itu kan sudah jelas. Ya. Jadi di dalam komentar Rabi Nasi itu dikatakan demikian. Makanya ada tiga. Satu komentar itu dikatakan apa? Yang jadi pelajaran, Biliam ini orang yang lancang. Ya. Bahasanya tidak putus satu, tidak satu lagi. Dikasih hati, tidak jangan. Sudah dijelaskan, ini masih ngotot. Jadi dengan kata lain, Bapak Ibu, Biliam ini kalau kita pelajari dari komentar ini, Biliam ini memang mau mengutuk Bani Israel. Jelas sekali terlihat. Bukan hanya karena ada pada poin Balak permintaan. Ya. Jadi dikatakan, janganlah engkau pergi bersama mereka. Artinya apa? Biliam minta sama Tuhan, biarlah saya pergi bersama mereka. Oh jangan, ya. Istilah kalau saya nggak pergi, saya kutuk dari sini. Jangan juga kamu kutuki bangsa itu. Ya sudah, kalau gitu, kalau saya nggak kutuk, saya berkati mereka. Dan apa yang kamu berkati? Dia sudah menjadi bangsa yang berkati. Artinya apa? Tidak ada berkat yang bisa menggantikan berkat Tuhan. Apa yang sudah Elohim berkati, tak perlu Tuhan perlu validasi supaya manusia berkati, tak perlu. Ya. Makanya Nabi Saul katakan, kalau saya dalam baca dan kalau saya pelajari dan simpulkan begini Bapak. Kalau Bani Israel itu binasa, semua kita pasti binasa. Tidak ada itu. Itu sebuah kesimpulan yang tidak bisa dibantah. Kalau Bani Israel itu totalitas tidak ada satupun di muka bumi ini, sangat dipastikan kita semua pun tidak. Bagaimana mungkin Nabi Saul katakan keselamatan mereka, pemberontakan mereka, ya berkat bagi kita. Bagaimana kalau mereka bertobat terkait dengan Tuhan kita? Nabi Saul bukan bicara ke belakang. Bagaimana kalau mereka memberontak atau habis dia? Sebuah pesan profetik. Jadi dengan kata lain bahwa saya ingin katakan kepada orang-orang yang anti Israel. Ya. Kali tiga itu ada 4 yang sudah kita pelajari kemarin. Ya. Yang tidak bisa 3. 1 Israel, ya. 2 Torah, 3 Elohim Yahweh, dan 4 Mesias Yesus. Penolak di antara 4 itu sangat dipastikan tidak akan komplit. Orang percaya Torah tapi menolak Mesias Yesus adalah sebuah mustahil. Orang percaya kepada Elohim Yahweh, ya. Percaya kepada Yesus tapi menolak Tuhan. Apalagi anti dengan Israel. Ya. Kita pelajari tentang firman Tuhan. Israel itu bagian dari firman-Nya dan tidak akan pernah letak. Sumpah Elohim itu bukan sumpah kepada manusia, dan itu kekekalan. Sekalipun Bani Israel memberontak, tapi sekali firman-Nya tidak pernah ya batal hanya karena ada pemberontakan. Sumpahnya kepada Bapak Abraham, makanya kita kemarin belajar. Setiap tokoh yang merepresentasikan Mesias dalam hal mereka melobi atau mereka memohon kepada Tuhan, mereka selalu mengangkat 3 tokoh ini, Abraham, Ishak, dan Yakub, yang setelah diubahkan ditransformasi menjadi Israel. 3 tokoh ini di hadapan Tuhan tidak bisa dibantah. Elohim pun tidak akan bisa membantah 3 tokoh ini. Sejarah tidak bisa dibantah.
Dia tidak bicara tentang sama Ismail dan lain-lain. Dan 3 ini Bapak. Makanya bukan kita mengagung-agungkan gila dengan 3 orang, enggak. Karena 3 orang ini itu di dalam firman sendiri disampaikan. Bahkan Elohim selalu mengingat perjanjiannya kepada Bapak Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. Makanya diberkatilah Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub. Ya. Yang pertama kita belajar siapa musuh kita harus paham. Karena mereka jauh lebih paham kita, maka kita harus lebih paham. Yang kedua, ya kita belajar tadi bahwa Biliam, Balak itu. Makanya kalau saya bahasa saya, Biliam itu jauh lebih bijak. Balak itu jauh lebih bijaksana. Kok bijaksana Pak? Ya iyalah. Daripada maju berperang, lebih baik kalahkan dulu siapa di belakang dia, baru kita maju berperang. Itu bijaksana. Jangan maju bodoh-bodoh, ya akhirnya kita sendiri kalah. Ini bukan soal jumlah. Mungkin orang Moab berkata jumlah, tapi Balak tahu dengan kebijaksanaan, dengan apa yang dia tahu bahwa bangsa ini keluar dari Israel. Dia tahu siapa yang di belakang Bani Israel itu yang membuat Bani Israel itu kuat. Ya. Makanya bijaksananya seorang Balak itu kelihatan di situ. Ya. Nah, dia katakan strateginya kita harus lumpuhkan dulu, pisahkan dulu siapa yang ada di balik Israel. Dan Anda tahu kalau dalam komentar Misnah para Nabi itu dikatakan begini, bijaksanaan Balak itu sampai dia tahu tentang masa depan Israel itu seperti apa. Apa yang Balak lakukan itu sama seperti apa pendahulu-pendahulu, roh-roh pendahulu. Mereka berusaha menghabisi keturunan yang akan menggenapi Bereshit pasal 3, benih daripada itu. Ya. Dia tahu bahwa dari Israel ini akan keluar seorang Mesias. Dan itu strategi itu berulang kali setan. Salah satu misi setan adalah mematahkan jalan Mesias. Ya. Mematahkan jalan Mesias itu. Karena dikatakan bahwa Yesua itu adalah perbuatan dari seluruh kitab Torah. Tapi ada yang lain mengaku dari sebelah. Itu bukan dia. Ya, itu urusan. Ya. Nah, kita lihat lagi di dalam ya kebenaran firman Tuhan. Jadi Balak itu paham betul bagaimana, dan Biliam juga paham betul. Oh, Israel itu tidak akan bisa dikalahkan kalau tidak bisa dikutuk. Ya, kalau tidak dikutuk dulu. Kutukan itu hanya terjadi ketika Bapak Ibu, siapa yang dibalik Israel itu, ya, atau Israel meninggalkan pribadi yang ada yang menaungi Israel. Ya. Dari mana saya bisa berani katakan begitu? Karena Biliam paham betul. Dia nabi, berarti dia nggak suka. Dia paham betul firman-Nya kepada Abraham. Dari sini pasal 12. Siapa yang memberkati engkau akan diberkati. Siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk. Kenapa bisa dikutuk? Selama orang yang dikutuk itu hidup dan katakan dikutuk itu akan balik kepada Allah. Tapi ketika orang yang dikutuk itu, walaupun dia mengaku anak Tuhan, tapi dia tidak hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam dosa, kutuk itu tetap akan masuk. Tidak peduli KTP-nya apapun, kutuk tetap masuk. Ya, tanpa kutuk perlindungan Tuhan. Dan itu terjadi pada pasal-pasal berikut. Kutuk masuk, Balak maju, pantai. Balak gak akan bodoh-bodoh maju melawan Bani Israel. Dia juga belajar dari pengalaman Israel melawan bangsa Amori. 2 raja dibantai Bapak Ibu. Ya.
Jadi Bamidbar pasal 22 ayat 2 di sana sudah menjelaskan bahwa Balak itu seorang yang paham betul, dia seorang yang bijaksana. Ya, Balak melihat bahwa selama Elohim Israel itu ada di tengah-tengah Bani Israel, maka dia nggak akan bisa. Semua yang dilakukan oleh Balak dan Bileam itu sia-sia. Jadi walaupun Balak secara frontal dia akan melakukan penyerangan, sedangkan Bileam melakukan strategi melalui kutukan. Bileam nggak mungkin kan menyerang Israel, menyerang Balak. Tapi Bileam ini seorang yang ahli spiritual, Nabi dikatakan di situ, dia menyadari betul bahwa Israel itu akan menikmati betul status kedekatan mereka di hadapan Tuhan. Entah itu kemenangan, mukjizat, mana, air, apapun itu selama mereka dekat dengan Tuhan. Tapi mereka pelajari, ketika mereka berdosa, ketika mereka tidak takut akan Tuhan, ketika mereka melawan, dibuat mereka mati. Dari situ mereka sudah tahu, oh kayaknya dari sini sudah tahu. Begitu Israel tunduk taat kepada Misbot, ya, hidup mereka betul-betul dalam penyertaan Tuhan. Kasut mereka betul dipelihara oleh Tuhan. Mereka tidak panas, mereka tidak mati, tidak ada. Tapi kita pelajari ketika mereka ada yang mati di patukulan, oh ternyata dipelajari, oh ternyata mereka memberontak. Jadi ketika ada pemberontakan, ketika ada dosa masih, disitulah celahnya. Hanya tutup itu berlaku ketika dosa terjadi masuk dalam kehidupan seseorang. Nah, be aware, waspada, ya. Nah, kita lihat lagi bahwa di dalam Bamidbar pasal 22 ya, ayat 12 tadi saya katakan, janganlah engkau pergi dan janganlah engkau mengutuk karena mereka diberkati. Saya katakan tadi dalam komentar bahwa Bileam ini secara lancang ya, dia ingin pergi, Tuhan larang. Lalu dia bilang, nah, kalau gitu kalau saya tidak bisa pergi, saya kutuk dari sini, jangan kamu kutuk. Ya sudah, kalau saya tidak bisa kutuk, saya berkati. Kalau saya berkati, karena dia sudah diberkati, ngapain kamu berkati? Ya, saya sudah memberkati. Genesis pasal 12 di sana sudah jelas, ya. Berkat Bapa Yahweh, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan akan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Jadi Genesis pasal 12 ayat 3 ini adalah kelanjutan profetik dari Genesis pasal 3. Keturunanmu akan menginjak, ada dikatakan oleh semua kaummu di tengah kami akan menjadi berkat. Berkat yang paling utama adalah keselamatan, dan itu redemption, penebusan itu telah dikerjakan Yesus 2000 tahun yang lalu. Hal yang sama setan masih lakukan Bapak Ibu. Kalau dia sudah kalah dalam penebusan yang dilakukan Yesus, maka dia harus menang terhadap jiwa-jiwa yang akan diselamatkan. Kenapa itu firman Tuhan katakan, berbahagialah mereka yang bertahan sampai kesudahan. Setan tahu, oh itu yang setan. Ya, dia tidak tenang ketika diberesin. Tuhan campur tangan. Kalau Tuhan berfirman, benih dari keturunan wanita ini, ya, dia gagalkan terus, Bapak Ibu. Dia berusaha menggagalkan itu. Ya, dia berusaha menyatukan manusia melawan Elohim dalam Beresit pasal 6 ayat itu. Ya, bahkan menara Babel, hanya Tuhan kasih bahasa yang berbeda-beda membuat mereka itu. Ya, dan itu terus berlangsung bahkan di dalam parasat-parasat yang selanjutnya. Ya. Dan setan tahu bahwa melalui garis keturunan berkat itu, berkat penebusan itu. Makanya kenapa salah satu gerakan dunia ini adalah dikatakan apa? Jangan punya anak, ya. Usah, dunia ini sudah terlalu banyak, ya. Padahal salah satu perintah Tuhan adalah beranak cuculah. Bukan beranak sampai berapa banyak, tapi beranak cuculah. Bukan beranak baru cucu-cucu, ya. Beranak cuculah. Ya. Sesuaikan dengan kemampuan. Ya. Supaya apa? Karena keturunan orang-orang percaya itu akan mewarisi bumi. Tapi apa yang mau diwarisi kalau keturunan itu tidak ada?
Itulah gerakan feminis yang diajukan oleh Rockefeller, ya, gerakan feminis, ya, independensi, ya. Kalau di Jepang itu mereka nggak mau punya anak berapa, karena biaya mahal, ya, dan lain-lainnya segala macam. Jadi kenapa manusia? Jadi mereka cetak tahu dari keturunan itu akan lahir orang-orang yang ini bahaya. Lebih baik mereka tidak usah punya keturunan. Ya, karena itu membantah firman Tuhan. Ya, lain ceritanya kalau orang tidak punya keturunan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa tujuan dari Bileam itu adalah satu. Ya, mungkin Bileam itu bukan orang yang sembarangan ngomong. Dia bukan melihat ya supaya dia kalah lawan Balak. Bukan itu. Bahkan kebenaran Torah itu jauh lebih dari itu. Bileam melihat bahwa rencana penebusan bagi bangsa-bangsa itu ada melalui garis benih dari Israel. Makanya dia ingin menggagalkan redemption, penebusan itu melalui apa? Keturunan ini harus dihapuskan. Keturunan harus dihapuskan. Itu sebabnya Bapak Yahweh, ya, cara berkata ambil saja dari anak perempuan lain kan nggak masalah. Nggak bisa. Harus dari benih keturunanku. Mungkin kau berpikir seperti sekarang, tapi 1000 tahun lagi atau apapun itu akan jadi masalah di dunia lagi. Makanya itu jadi masalah sampai hari ini. Ya walaupun tidak ada yang salah, itu keturunan Abraham, tetapi masalah terjadi semua saling berperang. Ya. Bileam mengerti benar visi yang Tuhan taruh atas Bani Israel, Bapak Ibu. Jadi setan punya, kita sudah pelajari tadi tentang beberapa hal. Yang selanjutnya kita pelajari apa? Setan itu cuma apa? Dua, tidak ingin Anda diberkati dan tidak ingin Anda ada di muka bumi. Banyak baik saja. Tidak ingin Anda diberkati dan ingin Anda dibinasakan. Mudah itu saja. Makanya dikatakan mencuri, membunuh dan membinasakan. Mencuri itu ya itu dia ingin nggak kamu, dia tidak ingin kamu diberkati. Dan yang kedua, dia ingin kamu tidak boleh ada di muka bumi habis binasa. Dibunuh kan? Dibunuh itu kan level fisik, dibinasakan itu level sampai nanti mati, dibinasakan dengan api lautan api bersama-sama dengan dia. Di setan itu punya dua hal itu, dan terhadap Israel itu pun sama. Dia ingin Israel itu tidak diberkati, lawannya dikutuk, ya, dan Israel itu harus di bumi hanguskan. Sampai sekarang itu spirit itu tetap ada. Pengkhotbah katakan apa? Tidak ada yang baru di bawah muka bumi ini. Sama saja, ganti baju saja, tapi dibalik semua itu sama. Holocaust, pembinasaan dan segala macam orang mau itu silahkan. Ya. Tidak akan bisa. Nah, endingnya apa Bapak Ibu bagi kita orang Goyim? Kalau orang Israel binasa, sampai silakan. Kalau orang Israel binasa, redemption tidak akan terjadi pada kita. Penebusan itu tidak akan ada pada kita. Nah pertanyaannya, Yesus turun untuk siapa? Yesus kelak datang kembali untuk siapa? Israel, Bapak Ibu. Dia kan menjadi raja. Ya. Bahkan dikatakan Yerusalem yang baru, bukan tanah merah yang baru atau Centani yang baru, nggak ada. Mau Jakarta yang baru, ibu kota yang nggak ada. Yerusalem yang baru, artinya garis keturunan dari Israel, bahkan semua yang berhubungan dengan Israel itu akan dipulihkan. Dengan kata lain, kalau Israel dibinasakan, sama artinya semua kita binasa. Kesempurnaan Israel ada pada bangsa-bangsa. Pada waktu bilangan bangsa-bangsa itu genap, maka keselamatan itu dikembalikan kepada Israel. Nah, jadi dua itu harus saling sama. Makanya ada istilah dalam
para nabi itu kadang-kadang rekonsiliasi antara Esau dan Yakub. Esau itu menggambarkan bangsa-bangsa, Yakub itu berbicara tentang Israel. Ya, jadi nggak bisa Bapak Ibu. Sebuah pemahaman yang anti Israel, anti Torah, anti nama yang Yahweh, dan anti Yesua sangat mustahil tinggal bersama-sama dengan Yesua di sana. Jadi setan itu tahu bahwa dia tidak menginginkan saudara diberkati, maka dia berusaha untuk menjatuhkan saudara dalam dosa. Pahami baik-baik ketika kau berdosa, hari dan saat itu juga jauh berkat Tuhan daripada kita. Itu baru step pertama. Itu hanya cemilan-cemilan. Dan kita tahu ya, nanti itu kamu bisa minta maaf, balik lagi dia tahu. Tapi dia tidak ingin kamu diberkati. Makanya begini Bapak Ibu, saya ingin gambarkan. Kalau Anda atau siapapun dari kita melakukan dosa, itu seperti saudara sedang mengerjakan kekudusan, naik tingkat, naik tangga itu. Naik tangga berapa tingkat, itu kekudusan kita bertambah-tambah. Semakin kita dekat dengan Torah, mengerjakan mitzvot, itu kekudusan kita bertambah-tambah di hadapan Tuhan. Makanya diberkati dalam Yahweh yang menguduskan kami dengan perintah. Bukan perintah yang menguduskan kita, tapi melakukan perintah Tuhan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Ya. Tapi ketika satu dosa masuk, itu kayak turun jadi nol lagi. Turun dari nol, Bapak Ibu. Ulang dari awal lagi. Dan setan menang. Satu step dia menang. Ya. Mungkin orang akan merasa, saya rasa bersalah, saya rasa malu. Ya itu cuma hanya itu saja. Tapi setan punya poin bahwa mungkin kamu akan minta maaf, setelah ini kamu akan ketemu dengan gembala, habis itu kamu enggak apa-apa. Tapi kamu mulai dari nol. Begitu kamu naik lagi, saya tunggu kamu aja. Makanya kita dikatakan dalam kitab Markus apa? Setan menunggu waktu yang tepat. Dia nunggu timing yang tepat. Ya, dia nggak peduli seberapa tinggi, seberapa kudus saudara, tapi timing waktu yang tepat dia jatuh, dia mulai dari nol. Lidah dusta, mata yang jahat, ingin dasar yang baik, mulai dari nol. Anda silakan uji kehidupan masing-masing. Ya, entah itu marah kepada anak atau marah sampai bagaimana, besar atau dengan istri dengan anak. Memang kau sudah minta maaf, tapi rasanya mulai dari apa lagi? Ya, ada dosa itu seperti tinggal yang mencairkan kekudusan kita. Makanya dikatakan dosa masuk, manusia kekurangan kemuliaan. Kemuliaannya nggak hilang, tapi merosot. Lepas merosot. Makanya dalam kisah para nabi, ketika manusia itu jatuh dalam dosa, sifat penditahanan itu begitu menguasai dia. Makanya sampai sekarang itu kita terus membuang sifat kedatangan kita. Nabi Saul katakan matikan, buanglah. Artinya ada perjuangan dalam diri kita untuk mengerjakan keselamatan dengan mematikan unsur-unsur yang membuat kita jatuh dalam dosa. Ya, apa yang boleh kita semua. Ini yang harus kita pahami, niat atau tujuan dari si jahat itu. Pertama kita tahu siapa dia, kita harus tahu bahwa maksudnya itu apa. Ya. Yesua ketika berhadapan dengan orang Farisi Saduki, sebelum mereka tanya, dia sudah tahu niat mereka untuk apa. Jadi setan sudah tahu. Yesua sudah tahu seperti apa yang maunya mereka. Ya, menurut tahu, bolehkah kami membayar pajak? Setan tahu. Yesua tahu bahwa niat hati mereka mau mencobai untuk menjatuhkan. Boleh, kalau gitu ada enggak? Poin. Ya, ada ini. Ini gambar apa? Kaisar. Ya. Apa yang punya Kaisar berikan kepada Kaisar? Apa yang punya Kaisar? Tidak bisa jawab. Ya, mereka bawa lagi perempuan ketahuan. Disuruh katakan, ya siapa di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa, silakan yang pertama untuk melempar. Ada yang berani juga. Satu-satu. Dicoba lagi, murid-murid memetik gandum pada hari Sabat.
Dicobain lagi, murid-muridmu tidak membela istiadat kita, tidak mencuci tangan. Ya. Yesua tahu betul, maka kita pun harus seperti Yesua, harus tahu betul Bapak Ibu. Yosef tahu betul kesuksesan dia, dan dia tahu betul setan mau buat saya jatuh dalam hal ini supaya saya mulai kembali ke gua, lubang tempat saya dibuat. Oh tidak, saya sudah dekat dengan rencana Tuhan. Saya nggak akan mundur gara-gara satu dosa itu. Lagi dosa perzinahan itu dia bukan hanya berdosa kepada Tuhan, tapi dia berdosa terhadap tubuhnya juga. Dan dosa itu meningkat ketagihan. Dia nggak akan mau lagi mengulang proses dari lubang sumur. Ngapain lagi? Ya. Memang kita tidak ada yang tidak berdosa. Yohanan, Yakobus katakan dia tidak ada, tapi jangan tinggal di dalam dosa. Ya. Mari kita lihat selanjutnya lagi, Bapak Ibu. Ya. Asal yang ke-8. Ayat yang ke-8. Tinggallah di sini pada malam ini, aku akan membawa kembali perkataan seperti yang Yahweh katakan kepadaku, dan para pengawal tinggal. Ya. Itu Bileam itu bukan orang sembarangan. Tapi di sini kita belajar dari ayat selanjutnya bahwa Bileam itu seorang nabi yang lancang keinginannya, ingin memaksakan keinginannya di hadapan. Lancangnya karena satu, Bileam itu ada 3 yang saya katakan tadi: mata duitan, sombong, dan nafsu. Anda tahu dan banyak beredar, tidak sedikit pendeta gembala hamba Tuhan makan duitan. Bahkan beberapa yang terbaru ini ada gereja di sinode tertentu dilaporkan sama sebuah pengacara karena gembalanya mentilap uang gereja. Ya. Walaupun sebenarnya ya, apa yang sudah dipersembahkan kepada Tuhan itu sudah Tuhan lagi. Ya kembali lagi aturan organisasi. ADRT gereja itu seperti apa? Itulah yang terjadi. Ya. Kita nggak menutup mata dari contoh-contoh yang tidak baik seperti itu. Itu orang yang melayani, yang tidak melayani itu banyak. Mata duitan. Aduh Bapak, mungkin bisa dibantukan untuk kita prosesnya supaya lancar. Aduh tidak bisa, yang kayak begini itu tidak bisa. Masuk kayak di video itu, ya, saya taruh 50.000, aduh tidak bisa. Aku tahu itu jalan kepada Tuhan. Ya, taruh lagi 100. Ya, harusnya tidak bisa begitu. Kamu kan kawan, kan? Ya, taruh lagi berapa lembar lagi. Ya, ya lain kali janganlah. Duit bisa mempengaruhi seseorang. Bahkan kita tahu Yudas itu karena uang. Ananias jatuh karena uang tanah. Pakailah uang untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memuliakan hidup kita. Ya, dosa itu yang membuat Bileam betul menjadi jahat di mata Tuhan. Bahkan di dalam Haftarah tadi kita baca bahwa dosa Balak dan Bileam harus kamu ingat apa yang mereka perbuat tadi. Jangan main-main dengan kutukan, Bapak Ibu. Sekalipun setan tidak akan bisa mengutuk kita. Ya, tapi jangan pernah main-main. Bahaya sekali. Dosa perkataan. Kata-kata itu bukan doa.
Kalau ada orang bilang kata-kata doa, menurut saya bukan. Doa itu kepada Elohim. Versi kata-kata bukan kepada Rasulullah. Berdoa itu sesuatu yang komunikasi di hadapan Elohim. Ada kata-kata yang kamu tidak ungkapkan kepada Elohim. Memang perkataan itu punya kuasa, tapi kata-kata harus berdoa. Berdoa itu sebuah kata-kata yang ditujukan kepada Elohim. Berdoa kepada pribadi kesembahan kita, Yahweh kita bersyukur. Hanya main-main kan? Yakobus katakan bahwa ya memang betul lidah itu kecil, tapi ya, sesuatu yang disampaikan, sesuatu yang memiliki tujuan yang baik, tapi disampaikan dengan kata-kata yang tidak baik, memiliki bias. The power of word, the power of word. Kata-kata punya kuasa, kata-kata dapat berkuasa, ada tiga. Public speaking. Nah, keinginan beliau untuk meletakkan kutub kita bisa lihat di dalam Bamidbar itu. Berulang kali saya ingin katakan ini. Dia terus berusaha. Kalau ya, sekali lagi setan tidak akan berhenti dalam misi pertama dia gagal, dia akan lanjutkan yang kedua. Makanya dia katakan, saya ingin bersama-sama dengan Balak. Jangan kamu pergi. Ya sudah, kalau gitu saya kutuk dari sini saja. Jangan kamu kutuk. Ya sudah, kalau gitu saya berkati. Jangan kamu berkati. Mereka sudah diberkati. Ngapain? Ya. Jadi kita bisa lihat bahwa setan itu tidak akan berhenti, Bapak Ibu, sampai Anda tidak diberkati, sampai Anda binasa. Ya. Tidak ada yang gratis. Jackson, Lady Gaga, siapapun itu, Marilyn Manson, mereka jual jiwanya kepada setan. Akhirnya apa? Kematian mereka terakhir dengan tragis. Sadari bahwa kita memiliki musuh, bahkan musuh kita itu jauh lebih berat. Nah. Jadi dengan kata lain bahwa Bileam mencari peluang supaya Israel itu, supaya kutukan itu bisa masuk atas Israel. Maka setiap kehidupan kita harus waspada. Kalau saya pada kesimpulan di ujung bahwa hati-hati dengan dosa celah. Tutup celah itu, berdamai dengan Tuhan secepatnya, jangan lama-lama. Ya, Anda sekian detik Anda membuka celah, itu sekian banyak rencana setan itu akan dilancarkan. Ya, Tuhan nggak main-main dengan celah. Dan setan tahu bahwa 1% celah terbuka itu sudah lebih dari cukup bagi dia untuk menghancurkan seseorang. Apalagi kalau terbuka lama-lama lagi. Kita jadi sudah benar, jangan lama-lama. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat juga bahwa kelancangan dari Bileam ini kita bisa lihat dalam satu pelajaran tentang binatang di situ. Ya. Oke, di ayat yang ke-13 kita next pada cerita tersebut. Bangunlah Bileam pada pagi hari dan berkata kepada pemuka Balak, pergilah ke negerimu karena Yahweh menolak untuk mengizinkan aku untuk pergi bersamamu. Jadi Tuhan tidak izinkan, Tuhan juga tidak izinkan ini mengutuk, ya. Dan bagilah para pemuka Balak dan pergi kepada Balak. Bileam menolak untuk datang bersama kami. Dan Balak menambah lagi dengan mengirim pemuka lebih banyak dan lebih terhormat. Dan mereka datang kepada Bileam. Aku mohon beginilah Balak anak Zippor mengatakan, aku mohon janganlah engkau membiarkan apapun menghalangi. Aku mohon janganlah engkau membiarkan apapun menghalangi engkau datang kepadaku, karena aku akan memberikan upah yang sangat besar. Semua yang kau katakan kepada aku akan aku lakukan, karena itu datanglah serapalah bangsa itu bagiku. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Ayat 18. Dan beliau menjawab berkata mereka, walaupun Balak memberikan kepada banyak emas dan perak dan tidak mampu untuk melanggar perintah Yahweh, dan aku tidak mampu untuk melanggar perintah Yahweh bagiku untuk melakukan yang kecil atau yang besar. Perhatikan baik-baik. Namun sekarang aku mohon tinggallah kamu juga di sini malam ini. Biarlah aku mengetahui apa yang dilakukan oleh Yahweh dengan berfirman kepada banyak tipe-tipe orang yang sudah maksa kehendak Tuhan, sudah tahu seperti apa kehendak Tuhan,
juga motor. Tuhan sudah berfirman kepada Balak, jangan pergi, jangan tutup, jangan lagi berkati, selesai, kamu gak usah ngapa-ngapain. Tiba-tiba datang dengan segumpal emas, perak, dan ibarat kata satu cek kosong, terserah kamu mau isi berapa, saya akan kasih semua ke kamu. Ada seorang kalau hakim itu hakim ketua dari Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung atau masalah. Ya. Dia orang Madura. Setiap kali dia tugas di dalam tasnya dia bawa celurit ke pintu. Dia ditanya sama Najwa. Ya. Tawaran yang paling besar pernah ditawarkan kepada Bapak berapa? Cek kosong, terserah mau tulis berapa. Untuk supaya keputusan berpihak kepada. Jangan heran negeri kita ini modelnya begini karena turun temurun dan rusak. Apalagi kalau kita di Papua ini dengan kelimpahan duit begitu tadi. Ya. Dengan kata lain kayak begini ini ibarat kata dilihat itu kayak bupati, tolak itu kayak kontraktor datang cek kosong. Yang penting kau kasih dispose sekian kau tanda tangan semua ini sudah. Ya. Ini jadi kenapa dosa yang pertama dari dirinya itu adalah mata duitan? Ya. Jangan gila harta, jangan gila uang. Gunakan itu secukupnya. Para Rasul katakan apa? Ada orang yang sampai menyedihkan hidupnya sampai menderita hanya gara-gara dengan keinginan harta yang berlebihan. Sampai ada seorang kaya ditanya seorang podcast mengatakan dia sudah kaya betul, satu hari itu dia bisa dapat berapa miliar. Yes, satu hari, bukan untuk tapi sahabat. Tapi ada satu pertanyaan di situ. Bapak sudah memiliki segala-galanya, tidak ada yang kurang. Saya ingin tanya Bapak, kalau Bapak diberikan satu permohonan, apa yang Bapak mau? Dia bilang apa? Saya mau kembali seperti waktu muda dulu di mana saya nggak punya apa-apa. Apa maksudnya? Kalau kau sudah memiliki segalanya, macam kayak apa yang mau dibuat? Duit sudah berkelimpahan, sudah segala. Jadi dia ingin menjalani seni kehidupan itu, berjuang kembali kayak dulu lagi. Kayak nggak ada duit, ya berjuang, ya bagaimana gitu. Kalau sudah berada di tahap itu, dia katakan, ya apa lagi yang mau? Nggak ada yang mau berusaha. Seperti nggak ada perjuangan lagi hidupnya. Nggak ada lagi yang perlu jadi pertanyaan, karena sudah serasa muda. Makanya Raja Salomo katakan, banyak buku pun sia-sia, kekayaan begitu berlimpah. Kan kalau kita lihat istrinya yang begitu banyak pun nggak ada artinya, ya. Celirnya yang begitu banyak pun nggak ada. Itu tulisan yang ditulis oleh seorang yang paling berhikmat di muka bumi, dan tidak ada satupun yang bisa berhikmat seperti Raja Salomo. Maka kita belajar dari Salomo. Ya. Pilihan sudah tahu firman-Nya, dikatakan ayat yang ke-12, sudah tahu Tuhan ngomong apa. Tapi pilihan kayak lihat uang itu. Dia berpikir bahwa ya sudah tunggu dulu, saya tanya Tuhan dulu ya, kali-kali Tuhan bisa berubah pemikirannya. Sebenarnya bukan itu yang beliau lihat, karena yang datang ini orang lebih terhormat lagi, datang dengan cek kosong. Kamu terserah mau minta apa, saya akan kasih. Ya. Beda sekali, kontradiksi sekali dengan Yosef. Ya. Dia tidak mau, walaupun itu suatu hal yang besar, tapi dia tidak mau. Karena dia tahu ada yang jauh lebih besar berkat Tuhan yang terjadi dalam kehidupan. Ya. Dan kemunafikan dari Bileam itu kelihatan. Walaupun Balak
Aku mohon tinggalkan kamu juga di sini malam ini, biarkan aku mengetahui apa yang dilakukan Yahweh lagi dengan berfirman kepada. Sudah jelas. Kalau Anda sudah tahu jawaban Tuhan seperti apa, jangan keraskan hati itu. Yang ngotot lagi. Kita belajar tentang bayang kanan. Dan Mose memohon dalam bahasa Ibrani saya lupa apa begitu pelajaran itu. Memohon itu artinya dia tahu bahwa dia memohon bukan karena dia punya power atas permohonan itu, tapi dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu dia kembali kepada Tuhan karena dia salah. Makanya dia memohon, arti kata memohon seperti itu. Ya, dia tahu bahwa kayaknya, tapi mudah-mudahan ya Tuhan bisa berubah lah. Nggak bisa. Tuhan punya kedaulatan. Satu kali dia berfirman, akan dibatalkan. Mereka cukup kasih karunia Tuhan. Rabi Saul saja ditolak Tuhan. Cukup kasih karunia Tuhan. Selesai. Justru dalam kelemahan Tuhan. Yang lain, jangan banyak bantah. Namun yang terjadi dengan Bileam ini kontradiksi. Gara-gara uang, mata buitan, nafsu yang begitu berhasrat dengan kekayaan. Ya, padahal ini orang yang takut akan Tuhan. Ya. Satu ayat dibarengi dengan kecerdikan Bileam untuk berharap semoga Tuhan bisa berubah dan dengan kata lain bahwa kita sekejap mata kita mengakui Tuhan, sekejap mata juga bisa jatuh dalam dosa. Silahkan Anda uji terhadap diri kita masing-masing. Habis baca firman selesai, tidak sekian detik bisa saja jatuh dalam alam dosa. Marah, emosi, lalu lihat barang-barang yang tidak baik dalam hati, dusta atau apapun itu. Ini menggambarkan bahwa segampangnya manusia itu, padahal dia nabi, Bapak. Nabi yang memiliki tugas untuk bernubuat. Ya. Faktanya bahwa Tuhan melalui si Bileam ini. Namun menariknya ayat yang ke-20, datanglah Elohim kepada Bileam malam itu dan berkata, jika orang-orang ini telah datang kepadamu untuk memanggilmu, bangunlah, pergilah bersama mereka, dan hanya katakan aku katakan kepadamu yang kau harus lakukan. Perhatikan Bapak Ibu, kenapa saya bilang lancang? Anda perhatikan, ya. Jika orang-orang itu telah datang kepadamu untuk memanggilmu, bangunlah, pergilah bersama mereka. Disinilah kelihatan bahwa dua permintaan yang sama diajukan oleh Bileam, dan Bileam sudah tahu bahwa itu tidak boleh, tapi Bileam ngotot maksa kehendak Tuhan. Akhirnya dia bilang, ya sudah kalau gitu kamu jalan, tapi kamu katakan apa yang aku katakan saja. Tidak, ya. Ada banyak orang meragukan Tuhan. Saya lagi mencari, kalau Tuhan sudah kasih jelas. Ya. Bukan orang beriman, tapi orang banyak meragukan Tuhan hal-hal itu seperti itu. Ya. Bileam tahu. Kita lihat lagi cerita selanjutnya. Bileam dan keledainya. Dan bangunlah Bileam pada pagi hari dan memasang pelana. Ini karena Tuhan sudah bilang, bangunlah, pergilah, maka dia pergi. Karena sebenarnya dia maksa. Ya. Dia maksa Tuhan. Tapi Tuhan katakan, ya udah kalau gitu kamu pergi, tapi katakan apa yang aku katakan. Tidak boleh lebih daripada itu. Bangunlah Bileam pada pagi dan memasang pelana keledainya, dan pergilah ia bersama para pemuka dan menyalalah muka Elohim karena dia pergi. Dan malaikat Yahweh berdiri di jalan sebagai lawan baginya, dan dia sedang menunggu keledai dan dua orang pelayannya bersamanya. Dan keledai itu melihat malaikat Yahweh berdiri di jalan dan sebilah pedang terhunus di tangannya, dan keledai itu menyimpang di jalan itu dan masuk ke sebuah ladang, dan Bileam memukul keledai itu dan untuk kembali ke jalan itu. Dan malaikat berdiri pada sebuah lorong penganggur, sebuah tembok di sini dan sebuah tembok di sana. Ketika keledai itu melihat malaikat Yahweh, maka dia menekankan dirinya pada tembok, menghimpit kaki Bileam pada tembok itu, maka dia memukulnya lagi. Nah, ini 3 kali malaikat Yahweh melakukannya lagi dengan berjalan terus, berdiri di tempat yang sempit dan tidak ada jalan untuk menyimpang ke kiri atau ke kanan. Dan keledai itu melihat malaikat Yahweh lalu mendudukkan keledai itu di
bawah Miriam dan menyalakan marah Miriam, lalu dia memukul keledai itu dengan tongkat. Yang Yahweh membuka mulut keledai itu berkata kepada Miriam, apa yang telah kau perbuat padaku sehingga kau memukul aku 3 kali ini? Dan Miriam berkata, karena engkau menjadikan aku sebanyak pada sebelah pedang di tanganku, maka aku akan membunuh kau. Dan keledai itu berkata kepada Miriam, bukankah aku keledaimu yang telah kau tunggangi selama hidupmu sampai hari ini? Apakah aku pernah menunjukkan kebiasaan berbuat demikian kepadamu? Dan dia berkata, tidak. Saya bisa simpulkan seperti ini, Bapak Ibu. Alam semesta mengokohkan firman Tuhan bahwa Israel adalah bangsa yang diberkati. Ya, paham maksud saya? Binatang saja tahu bahwa kamu tidak akan bisa mengutuki Israel. Paham? Keledai itu dikatakan binatang paling bodoh, makanya dasar keledai. Binatang saja punya pemikiran, punya pemahaman. Tidak ada, dari sini kita bisa sederhana bisa kita belajar begini. Alam semesta saja mengokohkan firman Tuhan, tidak ada yang bisa mengutuki Bani Israel. You mau mengutuk saya, dia bilang belok, dipukul, dihipik, dipukul lagi, baru dia tutup, pukul lagi. Ya, sederhananya apa? Ya, kalau kata orang yang mengatakan baca saja. Kalau binatang itu berbuat seperti itu berarti dia tahu bahwa alam semesta itu tahu skemanya Torah, skemanya firman Yahweh itu nggak bisa dibantah. Ya. Makanya kalau kita pelajari ketika Tuhan berfirman di Gunung Sinai itu disertai apa? Peristiwa alam. Peristiwa alam. Peristiwa alam itu sebagai bukti bahwa alam pun tidak bisa membantah, alam pun tidak akan bisa menolak itu. Ya. Dalam hal ini binatang yang Tuhan pakai. Dengan kata lain sederhananya, Tuhan ingin berbicara kepada kita atau semua orang bahwa alam semesta pun tahu bahwa dia nggak bisa kutuk Bani Israel. Ya. Makanya ada peristiwa-peristiwa aneh ketika peperangan di Israel. Ya, sampai ada yang saja. Kenapa Anda nggak bisa menghabisi Israel? Ya karena Tuhan mereka membelokkan roket-roket tanah. Kalau Iron Dome kan bukan membelokkan, tapi dia ketemu menghancurkan. Ya. Jadi dengan kata lain bahwa alam semesta pun mendukung sumpah janji Tuhan kepada Bapak Abraham, Ishak dan Yakub. Hanya jangan sekali-kali bangsa ataupun golongan apapun yang berusaha mencukupi Israel. Yang mengutuk mereka akan tertutup. Itu sudah jelas. Itu skema alam supranatural. Ya, nah saya katakan kita nggak bisa tertutup, Bapak. Nggak bisa orang mengutuk kita, nggak bisa orang menyantet. Nggak usah kau panik dengan baik. Tuhan tolong. Nggak usah, tenang saja. Kalau hidup benar di hadapan Tuhan, santai saja. Itu akan kembali kepada orangnya. Saya tanya. Kalau Anda mengucapkan shalom, orang tidak jawab, nanti shalom itu kembali kepada kita. Kalau orang mengutuki saudara tidak mengindahkannya, ya sudah, maka kutuk itu akan balik kepada orang ini. Apa? Itu skema alam supranatural, ya, skema alam roh. Ya. Demikian bagi kita, orang percaya. Kita pun demikian, nggak ada yang bisa menutup kita kecuali satu. Kalau tak celah selesai. Ya. Lagi di perjalanan, lagi setir mobil segala macam, ya, bisa saja kena kalau celaka tabrak. Dicampur tangan Tuhan dulu, tidak sampai di mana-mana. Celah masih. Setan menginginkan tetesan darah saudara. Kenapa? Karena di dalam darah itu ada kehidupan. Karena setan itu anti kehidupan. Dia menghendaki itu. Ya. Jadi dengan kata lain bahwa peristiwa keledainya Biliam berbicara itu, dengan kata lain kita bisa sederhananya, kita bisa mengerti bahwa satu pengertian bahwa bahkan alam semesta dalam hal ini binatang pun tahu bahwa tidak ada satupun yang bisa mengutuki Israel. Saya justru menolong kamu supaya kamu tidak mengutuki
mengikuti Bani Israel. Ya, walaupun yang dilihatnya adalah rupa malaikat, tapi dari sini kita bisa mengambil beberapa pemahaman bahwa kan Torah itu tidak akan bisa dibatalkan. Satu kali Tuhan berfirman tidak akan bisa. Itu mengikat seluruh alam supranatural. Makanya ada seorang di TV itu, saya nonton di dalam video itu, ada seorang dukun, ya, tapi dukun modern, perempuan, pada dukun, ya, jadi tanya, ya, selama ini berarti berhasil ya? Oh iya berhasil, gitu. Lalu ditanya, lalu pernah nggak berhasil? Oh pernah. Kenapa nggak berhasil? Karena orangnya menjalankan agamanya dengan baik, ibadah baik sebagainya, maka itu nggak bisa. Kok bisa tahu? Ya, jadi dia katakan begini, sebelum saya nyerang dia secara program, saya kirim dulu setan-setan yang kecil-kecil, gitu. Jadi dia kirim setan yang kecil-kecil, tiba-tiba setan yang kecil-kecil ini sudah patah-patah tulang, matanya sudah pakai, gitulah, sudah ini lah. Jadi dia tahu bahwa ini orang ini nggak bisa main-main. Ya, ini orang nggak bisa main-main. Kalau saya frontal, saya bisa mati. Jadi Bapak Ibu, sadarlah bahwa hidup ini peperangan. Hidupmu tidak luput dari, tak ada gerakan non-blok, tak ada Bapak Ibu. Ya, ya di atas ya, tidak ada atas tidak, bisa gitu. Sederhananya dia mati atau kita mati, udah gitu aja. Nggak ada balik, nggak ada. Ya, cerita balik itu nggak ada. Kita menang lebih dari pemenang, bukan balik dulu belakang tidak. Kita menang atau tidak. Karena pahami mental itu harus mental singa. Ya, anjing menggonggong terus tinggal, dia bukan level kita. Ya, bukan kita sibuk malah enggak. Kan level kita. Kita harus tahu siapa dia. Ya. Nah, kembali kita lihat di sini bahwa kutukan akan menimpa Bani Israel. Ya. Tapi ada satu hal, saya baca dari komentar Rasi Bapak Ibu bahwa satu strategi dari Biliam supaya Elohim itu marah adalah, tadi kan gini ya, saya sudah katakan bahwa ketika Anda melobi Tuhan, pakailah firman Tuhan, ingat janji Tuhan. Tapi setan tahu, setan pun akan melakukan hal yang sama, tapi berkebalikan. Dia akan ungkit dosamu. Paham maksudnya? Ya. Di Mose itu berapa dosa begitu? Ingatlah Abraham, ya, ingatlah Ishak, ingatlah Yakub. Bukankah engkau sendiri yang berfirman, bagaimana mungkin nanti bangsa-bangsa akan ketawa-ketawa? Ya, oh dia membebaskan Bani Israel hanya untuk dibinasakan, pastikan begitu. Kalau ada berdoa begitu pada Tuhan, angkat Tuhan, angkat firman sampai Tuhan terbuka. Walaupun dia bukan manusia seperti kita, dia nyatakan. Ya. Tapi setan tahu hal yang sama, tapi kontra. Dia akan angkat dosamu di hadapan Tuhan. Makanya kenapa dosa harus dibereskan Bapak Ibu? Betul-betul harus dibereskan. Pelayanan tidak akan menutup dosamu. Kau boleh melayani luar biasa di hadapan ribuan jemaat, tapi tidak akan pernah menutup dosamu yang tidak dibereskan dalam Tuhan. Satu waktu kelak itu akan diungkit dari sejarah. Cuma dia menunggu timing yang tepat. Makanya Yesua itu kalau dalam pengadilan seperti kayak pengacara kita. Dia pembela kita. Tapi ada satu, tidak bisa dikatakan setan itu pendak. Dia akan mengingatkan dosa-dosa kita. Dia pernah berzina, dia tidak membereskan, dia tidak pernah mengakui. Ya, Tuhan, kau tahu dia, ya, kau ingat dia kan, ya. Apa mau dibilang kalau sudah begitu? Ya, kita ingat pelajaran sama kisah Ayub. Tuhan katakan apa? Kau lihat Ayub, suci saleh, ya, tidak melakukan kejahatan dan segala macam, tidak seperti orang sezamannya. Itu kesaksian dari Tuhan dan itu benar nyata. Kalau Tuhan ngomong sebagai itu, dia nggak bisa membantah. Ya, makanya setan nggak bisa ngomong.
Lalu dia membalikkan. Oke, memang betul. Coba kalau kau tarik tanganmu, ya pagarnya ini, saya mau lihat dia benar. Itu level orang tertinggi kalau udah dicobain itu seperti itu. Tapi kalau orang-orang yang munafik yang hidup dalam dosa, santai saja. Ya. Tahun kemarin perjalanan dinas, ya kalau ada main-main mau tutup-tutupi dari suami istri. Apa? Tuhan tahu. Ya. Tak bisa ngomong apa yang mau dibela. Ya, karena tidak dibereskan dari Tuhan. Tapi kalau sesuatu sudah dibereskan dari Tuhan, ya apa? Ya silakan kau tambah. Ya, saya sudah menyelesaikan. Dia sudah mengakui ya, dia sudah membereskan. Tidak ada bukti tambahan, tidak ada saksi mata segala macam. Semua sudah dibereskan. Tapi kalau tidak dibereskan, makanya kita mengerikan betul sebuah dosa yang tidak dibereskan. Dan impact itu sangat panjang. Nah, strategi dari Belial ya itu adalah mengingatkan Tuhan atas dosa-dosa Bani Israel. Kalau nabi-nabi mengingatkan Tuhan akan janji Tuhan kepada Bani Israel supaya Israel itu dipulihkan, maka setan kebalikannya. Dia akan mengingatkan dosa-dosa Israel supaya Tuhan marah. Hanya firman Tuhan katakan apa? Dia akan mengingat dosa seseorang bahkan sampai keturunan ke-4. Begitu dahsyatnya impactnya sebuah dosa. Makanya Nabi Saul mengajukan sebuah tesis dikatakan upah dosa ialah maut. Tidak ada lagi, no kompromi. Satu kali maut Bapak Ibu. Nah, karena Belial tahu bahwa firman Tuhan kepada Bani Israel tidak akan pernah gagal. Tapi yang menggagalkan janji itu tergenapi adalah Israel itu sendiri ketika Israel jatuh dalam dosa. Ya, dosa yang paling parah apa Bapak Ibu? Yang saat peristiwa itu dosa yang paling parah apa? Yang menurut saudara kira-kira Belial mungkin itu apa? Lembu dosa penyembahan Tuhan. Itu kalau Balak tahu Pak Israel ini keluar dari Israel, dia pasti tahu juga Israel pernah berapa sekian ribu kena tulah gara-gara mereka menyembah patung lembu. Saya enggak katakan ya karena kita bahasa di sini gereja. Saya katakan bahwa siapapun itu, saya menginginkan kebebasan, freedom. Siapapun yang datang ke kehilangan ini bukan karena seseorang di dalamnya, tapi karena ada nilai pelayanan ini adalah satu yang terus diajukan. Siapapun itu yang berdiri, kekudusan itu harga mutlak, kebenaran itu harga mutlak, dosa itu harus tidak pernah kumpar-kumparkan. Dosa itu tidak pernah dimainkan. Sangat jarang. Tapi saya mau berani katakan itu, walaupun saya katakan, oke, kamu tunggu waktu kamu. Saya tahu, nggak kamu katakan juga, nanti besok kamu akan katakan apapun, tetap saja. Ya. Ada value di dalam pelayanan. Ada value di atas jemaat Berea. Jemaat Berea itu memiliki value, nilai. Dan kita semua sama-sama rindu. Tuhan juga menginginkan nilai yang luhur atas pelayanan ini. Ya, bukan nilai yang jelek seperti gereja-gereja, beberapa gereja di 7 gereja ini. Tapi kita memiliki nilai value yang baik. Ya, jika orang datang bukan karena gembala, bukan karena keluarganya, enggak, tapi kan ada value nilai. Nilainya itu apa? Yang mereka dapati adalah di sana gereja itu mengajarkan pertobatan, keselamatan, pemulihan, bayar harga, matikan kedagingan, kekudusan itu harus mutlak, tidak ada. Bahkan mempersiapkan diri untuk menyongsong Yesua datang keluar. Bukan sibuk sana sini memperkaya gaya. Lanjut saja dengan apa yang kau kerjakan, tapi bukan itu yang harus ditekankan. Enggak.
gereja nggak perlu bintang-bintang perpuluhan segala macam. Kalau jemaat tahu dan Anda mengasihi Tuhan, nggak perlu diingatkan, Anda sudah tahu sendiri. Ya, nggak perlu seorang hamba Tuhan menulis-nulis di mimbar pun mengingatkan itu. Ya, kalau ada rasa ucap syukur pasti ada. Ya. Nah, Bileam ini, Bapak Ibu, saya kembali kepada yang saya katakan tadi, 3 dosa, 3 karakter dari Bileam yang patut kita waspadai. Ya, dia mata duitan, Bapak Ibu. Selain daripada mata duitan, kita sudah lihat tadi beberapa ayat, karena sokongan, karena rayuan, bahkan duitnya enggak, bahkan dikatakan kau minta berapa duit pun saya kasih dalam bentuk cek kosong. Ya, makanya mata duitan, Bapak Ibu. Ya, bahkan dikatakan arogan. Coba kita lihat. Bileam berkata dalam Bilangan pasal 23 ayat yang pertama, dan Bileam berkata kepada Balak, dirikanlah bagiku 7 mezbah di sini, dan siapkanlah bagiku 7 ekor lembu muda dan 7 ekor domba jantan di sini. Dan Balak melakukan seperti yang Bileam katakan, dan Balak serta Bileam mempersembahkan seekor jantan muda dan seekor domba jantan pada setiap mezbah itu. Berkatalah Bileam kepada Balak, berilah sapi persembahan bakaranmu, dan aku akan pergi. Mungkin Yahweh akan datang menjumpai aku, dan perkatalah apapun dia nyatakan padaku, maka aku memberitahukan kepadamu. Lalu pergilah dia ke suatu bukit. Perhatikan Bapak Ibu, inilah, maaf ya saya katakan, kurang ajarnya Bileam. Sudah dibilang jangan pergi, dia mau pergi. Tuhan katakan, ya sudah, kalau gitu kamu pergi. Katakan apa yang katakan, masih juga maksa Tuhan. Ya, dan Bileam sendiri menemui Elohim sendiri dengan Bileam, dan dia berkata, aku telah mengatur 7 mezbah itu, dan aku telah mempersembahkan seekor lembu jantan muda dan seekor domba jantan pada setiap mezbah. Yahweh menaruh perkataan di dalam mulut Bileam, kembalilah kepada Balak dan kau harus mengatakan demikian. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, ada misnah dari komentar nasi ini dikatakan bahwa kenapa itu Balak itu arogan. Ya, kenapa Balak itu arogan, Bapak Ibu? Ya, satu, kenapa di situ komentarasi, kenapa dia sampai minta kepada Balak bikin 7 mezbah? Komentarasi seperti ini, dia ingin menyamakan dirinya dengan pendahulu-pendahulu Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya, dengan kata lain begini, Tuhan, Abraham, Ishak, dan Yakub. Abraham itu buat 4 mezbah Bapak Ibu selama hidupnya. Anda baca itu di dalam Genesis. Kalau nggak salah, Ishak itu 1 dan Yakub itu 2, jadi 7. Maka dia berusaha menyamakan dirinya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Saya pun sama seperti Abraham dan Ishak, tolong dengarkan saya juga. Hanya dia buat 7 mezbah. Itu komentarasi. Kita enggak. Jadi saudara Imam silahkan lihat di siapa.com. Klik saja ayat, maka sudah orang ketawa. Mau komentar siapapun itu ini itu ketahuan. Ternyata Bileam ini berusaha menyamakan dirinya dengan pendahulu-pendahulu Israel, terutama bapak leluhur Abraham, Ishak, dan Yakub. Kenapa dia bikin 7? Karena dia ingin menyetarakan dirinya dengan pendahulu-pendahulu Israel. Abraham selama hidupnya membuat 4 mezbah, kita bisa baca di dalam Kejadian. Ya, setiap kali dia ketemu bikin batu mezbah. Ya, Ishak itu 1, Yakub itu 2. Ya, Yakub itu 2 di Betel dan di mana itu. Dan begitu. Nah, dikatakan demikian, makanya kesombongan dari Bileam berusaha. Ya, ada banyak orang melayani Tuhan dengan kesombongan karena dia merasa bahwa urapan itu begitu luar biasa, sehingga dia kayak bisa mendrive, dia bisa
dia bisa mengatur Tuhan. Maka saya katakan kita ini orang yang diutus, ditabiskan, ngerti betul posisi kita. Kita itu ditabiskan, diutus, berarti ada yang mentabiskan kita. Jangan kita lebih daripada yang kalau Tuhan pergi, kalau Tuhan balik. Ya, kita harus tahu posisi kita. Tuhan katakan berfirman seperti apa yang kau katakan seperti apa yang Tuhan firmankan. Tuhan katakan jangan menambah, yang mengurangi jangan mengurangi. Makanya Tuhan marah dalam perbuatan nabi-nabi kecil itu. Haleakhi apa di mana? Ya, para nabi berbuat tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tidak seperti apa yang aku katakan. Ya, makanya kalau Anda baca dalam 2 Timotius pasal 3, di situ tentang coba kita lihat ya. 2 Timotius 3 ayat 1-9. Ini penghujung dari khotbah ini. Ketahuilah pada hari terakhir akan datang masa yang sukar, karena manusia akan mencintai dirinya sendiri, mencintai uang, pembual, takabur, penghujat, tidak patuh pada orang tua, tidak tahu bersyukur, tidak kudus. Perhatikan, ini semua menggambarkan dari Bileam, Bapak Ibu. Tidak ada kasih sayang, tidak tahu berdamai, penuduh, tidak ada kendali, ganas, benci, pengkhianat, ceroboh, bongkar, cinta akan kesenangan lebih daripada cinta akan Elohim, lebih cinta daripada cek kosong yang daripada balak, daripada firman Bapak Yahweh. Ya, sambil mengenakan suatu bentuk kesalehan, tetapi telah mengungkiri kuasanya. Dan hindarilah hal-hal ini. Mereka melayani Tuhan, Bileam itu melayani Tuhan, tapi tidak sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, malah maksa Tuhan. Walaupun Tuhan sedikit ya dalam Tuhan direndahkan, tapi ya kalau kamu mau pergi silakan, tapi ya apa yang aku katakan saja. Ya, makanya dalam di situ dikatakan salah satu keturunan. Ya, sebab dari antara mereka ada yang menyelinap masuk dalam rumah sambil mengikat wanita-wanita bodoh yang syarat ditimbun dalam dosa dan dikuasai dengan keinginan, yang selalu belajar tetapi tidak pernah sanggup untuk sampai kepada pengenalan penuh akan kebenaran. Kalau ada di tempat ini, kalau ada, silahkan masing-masing kita belajar firman tapi nggak ngerti-ngerti juga, berarti ada apa? Selaput yang menutup mata. Itu masuk dalam golongan mana? Hidupnya begitu terus. Ya, dikatakan kalau itu dosa, pelanggaran, masa bodoh, begitu terus saja orang-orangnya. Ya, sudah sekian puluh tahun bicara tentang sahabat, begitu saja, tidak berhenti. Ya, ibarat kata dia tangga itu cuma satu tangga, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. 2 tahun begitu, belum yang lain, belum di spot yang lain. Sayang sekali. Ya, dan seperti cara Yanes dan Yambres menentang Mose, demikian pula mereka menentang kebenaran sebagai orang yang telah dirusak pikirannya dan tidak tahan uji berkenan dengan iman. Tidak tahan uji, Bileam. Waktu awal-awal katakan apa? Ya sudah, tunggu dulu. Saya tanya Tuhan dulu. Seperti apa Tuhan bilang, saya sampaikan. Lalu Tuhan begini, ya sudah. Di dalam permohonan itu dia maksa. Sudah ketahuan. Ya sudah, akhirnya dia sesuai firman Tuhan. Lalu datang kedua kali. Tulis seperti apa yang kau mau, semua akan saya kabulkan. Balak katakan apa? Sudah tahu bahwa keputusan Tuhan sebelumnya. Ya sudah, kalau gitu, kalau Tuhan berubah, kamu tunggu saja di sini. Ya. Kenapa kalau? Karena dia melihat apa yang dikatakan dari utusan Balak itu. Kamu tulis apa yang kamu tulis di situ, saya akan mau minta apa saja. Pemerintahan, kekuasaan, uang, perak, perempuan, apapun itu semua saya kasih semua. Ya. Siapa yang tidak tergoda dengan itu? Makanya banyak iman gugur. Ya. Di akhir-akhir zaman ini banyak iman gugur. Kenapa gugur? Ya karena uang, kuasa, impitan, kekhawatiran. Saking khawatirnya dengan hidup melegalkan segala cara. Bahkan Tuhan pun bisa dilobi. Tuhan kalau bisa ikut-ikutlah, misalnya cincailah. Ya. Sebaliknya mereka tidak akan maju lebih jauh lagi karena kebodohan mereka akan menjadi nyata bagi semua orang, sebagaimana hal itu telah terjadi.
Ialah melalui firman Tuhan ini saya akan mengulang beberapa poin tadi, tetapi menjadi peringatan dan waspada bagi kita bahwa spirit dari Balak dan Miriam itu betul-betul nyata. Kita harus tahu betul keadaan kondisinya seperti apa, dan kita harus berani untuk melawan. Ya. Kita sudah tahu tadi seperti apa Miriam. Kita yang melayani di hadapan Tuhan, ya, layanilah Tuhan dengan tulus. Ikutilah teladan Nabi Saul. Saya berani katakan betul. Ikutilah teladan Nabi Saul. Nabi Saul adalah salah satu rasul yang memang dia sendiri katakan, ikutilah aku, teladanilah aku, imitasilah aku, kopi aku, katakan. Bagaimana dia hidup, dia punya hak di dalam pelayanan, tetapi dia tidak membuktikan itu bahwa dia memiliki hak dalam pelayanan. Justru dia mendukung pelayanan. Bukan anak membiayai orang tua, anak orang tua yang membiayai anak. Nabi Saul. Dan masih banyak yang lain. Ya, perkara-perkara tentang ini mesti kita waspadai. Parasat demi parasat, sebelum-sebelumnya kita bicara tentang Korah. Semua ini orang Tuhan pakai Bapak Ibu. Semua ini orang-orang yang pernah mengecap kebaikan Tuhan. Tapi faktanya mereka gagal dalam tanggung jawabnya di hadapan Tuhan. Ya oke, Balak, memang Balak dalam posisi mereka sebagai musuh. Memang tugas mereka Balak. Tapi mirisnya Bileam yang adalah bangsa-bangsa yang dipakai Tuhan menjadi seorang nabi, mirisnya yang seperti itu. Itulah kenapa Bapak Ibu, dan itu tidak bisa dipungkiri. Begini, kalau Tuhan bisa mempercayai saya dan saudara untuk melayani Dia, itu tidak gampang membangun kepercayaan itu, Bapak. Nantikan baik-baik. Kalau Tuhan bisa percaya Tony, Ranti, Pak Ustaz, Pak Kristian, dan siapapun melayani, itu nggak gampang mempercayai. You dan saya itu bangsa goib, bangsa pilihan saya, masih suka memberontak, apalagi bangsa-bangsa yang tidak gampang Tuhan membangun sebuah kepercayaan untuk saya dan saudara melayani di pelayanannya. Karena dia melihat bukti bangsa yang dia pimpin saja seperti itu, nabi-nabi yang dari bangsa Israel saja masih begitu. Faktanya bangsa-bangsa lain jauh lebih parah. Karena akhirnya tidak jarang bahwa malah mendirikan kebenarannya sendiri. Maka jaga kepercayaan Tuhan. Ya. Siapapun kita yang melayani, siapapun mau kepala, jaga kepercayaan Tuhan. Tidak gampang. Apalagi yang berdiri dalam melayani Tuhan, itu dituntut kekudusannya lebih daripada jemaat. Ya, dituntut lebih Bapak Ibu. Anda perhatikan syarat mutlak dari seorang imam, lewi dan sebagainya. Mereka dituntut kekudusan lebih karena mereka berhadapan direct langsung dengan Tuhan. Makanya saya katakan beda proses saya dengan Bapak, dengan siapapun itu. Masing-masing kita beda, karena tuntutan tanggung jawab itu tidak sama di hadapan Tuhan. Ya. Darah saya ini akan ditanggung, darah Bapak itu akan saya tanggung kalau saya tidak melakukan tanggung jawab saya dengan benar. Begitu juga para imam dan selanjutnya turun ke bawah, para ibu-ibu pun demikian. Kita nggak bisa main-main dengan mereka. Kalau saya bahasa saya sederhana, Tuhan, kamu bisa percaya dengan aku seorang bangsa mulia? Ya memang betul, itu semenjak peristiwa Safruot. Karena Roh Kudus pada zamannya Torah, perjanjian lama itu, perjanjian awal pertama itu, Roh Kudus saja dicurahkan kepada orang-orang tertentu. Tetapi peristiwa Safruot, Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang. Ya, tapi nggak bisa dipungkiri kalau Tuhan bisa percaya saya dan saudara, jangan kecewakan Tuhan. Ya, Samuel saja kecewa dengan Saul, apalagi Tuhan. Ya, mama-mama kalau sudah dipercaya, kalau mungkin kita semua katakan suatu luar biasa ya, orang itu bisa saya bisa diberikan kepada saya mengerti.
Berarti Tuhan percaya saya untuk saya melakukan firman. Ya. Gampang Bapak Ibu. Saya berani nyalain gak gampang. Tuhan itu bukan manusia. Kalau Tuhan itu manusia, mungkin semua Tuhan sudah kecewa dari awal. Ya. Tapi enggak, kenyataannya dia tidak seperti manusia, dia sayang sama. Mari kita tetap setia, waspada, dan tetap berjaga-jaga. Lakukanlah tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Ya, lakukanlah tanggung jawab kita yang berhubungan dengan apapun itu yang di luar dari pelayanan apapun itu. Kalau saya katakan, kalau saya 33 seperti untuk Bapak yang memberkati, maju terus kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh, kami ucap syukur buat firman-Mu. Hari ini kami belajar dari sebuah parasan tentang Balak, sebuah tokoh yang kontradiktif dengan partnernya yang adalah Bileam, yang menjadi pelajaran bahwa sekalipun Bileam dipakai Tuhan, tapi ternyata Bileam memiliki maksud dan tujuan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan dia menghendaki untuk kutukan itu berlaku atas Israel. Demikian juga kami Israel Tuhan itu berjaga-jaga, waspada, tidak terbuka celah dosa pelanggaran lain apapun itu. Biarlah kami terus berjaga-jaga tiap waktu, dan kami terus hidup beres di hadapan Tuhan dan tidak membuka celah sehingga setan tidak melemparkan kutuk, kesalahan, dakwaan sehingga membuat kami tidak diberkati, tidak jauh dari Tuhan. Bahkan kami juga belajar ya Tuhan dari seorang Bileam, bagaimana kami mengambil sebuah pelajaran itu tidak seperti Bileam yang cinta uang, mata hitam ya Tuhan, sombong angkuh bonga ya Tuhan. Bahkan ya Tuhan dengan penuh kenafsuan sekalipun melayani Tuhan, tetapi tidak seperti halnya melayani Tuhan sesungguhnya, memiliki visi sendiri, memiliki tujuan sendiri untuk hidupnya. Terima kasih Bapak, ajar kami beribadah bukan untuk mencari kesenangan duniawi, ajar kami beribadah memuji Tuhan bukan untuk suatu tujuan untuk kami. Kami melayani Tuhan, tujuannya untuk Tuhan, sebab dari Yahweh pada Yahweh dan kembali kepada Yahweh. Dan pujilah Yahweh yang punya firman, diberkatilah Yahweh yang telah memberkati kami dengan Torah dan firman-Mu. Yesus Yesus Haleluya. Amin.